Salam baik buat sahabat channel Kisah Keramat. Semoga menghibur. Yuk, kita mulai kisah ceritanya. Di sebuah desa terpencil yang terletak di kaki Gunung Gede, Cianjur, terdapat sebuah jembatan gantung tua yang dikenal oleh penduduk setempat sebagai jembatan terlarang. Jembatan ini, meskipun terlihat cukup kokoh di luar, memiliki reputasi yang mengerikan. Sejak puluhan tahun lalu, jembatan ini selalu dikaitkan dengan cerita-cerita menyeramkan, cerita tentang tangan misterius yang keluar dari jurang dan menarik korban ke dalamnya. Banyak yang percaya bahwa jembatan itu adalah tempat terlarang yang tidak boleh dilalui oleh siapapun setelah matahari terbenam. Pernah ada beberapa orang yang dikabarkan hilang saat mencoba melintasi jembatan itu pada malam hari, dan meskipun polisi sudah melakukan pencarian berbulan-bulan, tubuh mereka tidak pernah ditemukan. Hanya cerita yang tinggal tentang tangan besar yang muncul dari jurang, siap menyambut siapa saja yang berani menantang kegelapan. Tidak ada yang berani menyelidiki lebih jauh, karena mereka takut terhadap legenda yang mengelilinginya. Namun, Hendra, seorang pemuda yang tidak percaya pada hal-hal semacam itu, memutuskan untuk membuktikan bahwa semua cerita itu hanyalah mitos belaka. Hendra baru saja menyelesaikan kuliahnya di kota dan pulang ke desa untuk beristirahat sejenak. Meskipun ia mendengar cerita-cerita horor tentang jembatan gantung itu, ia tidak merasa takut sedikit pun. Bagi Hendra, itu semua adalah tahayul yang diceritakan oleh orang-orang tua untuk menakut-nakuti anak-anak mereka. Pada suatu malam yang gelap, Hendra merasa bosan hanya berdiam diri di rumah. Ia ingin menjelajah dan mencari pengalaman baru. Ia mendengar beberapa teman-temannya berbicara tentang jembatan gantung itu, namun mereka tampak sangat takut untuk melintasinya. Hendra tertarik. Ia merasa, jika bisa melintasi jembatan itu dengan selamat, ia bisa membuktikan pada semua orang bahwa cerita-cerita tentang tangan misterius itu hanyalah omong kosong. Besok malam, aku akan pergi ke jembatan itu, gumam Hendra pada dirinya sendiri. Dengan tekad bulat, ia bersiap untuk berangkat. Pada malam yang telah ditentukan, Hendra berjalan kaki menuju jembatan gantung yang terletak sekitar 3 km dari rumahnya. Sepanjang perjalanan, suasana hutan terasa begitu sepi. Udara malam yang dingin menyelimuti tubuhnya, dan suara-suara alam seperti gemerisik daun dan teriakan burung malam menambah kesan mencekam. Meskipun hati Hendra merasa sedikit cemas, ia berusaha menepis perasaan itu. Ia yakin ini semua hanya ketakutan belaka yang dibuat oleh imajinasi manusia. Jembatan gantung itu terletak di atas sebuah jurang yang dalam, dengan tebing-tebing curam di sekelilingnya. Setiap kali angin bertiup, jembatan itu akan berayun pelan, menambah kesan menakutkan bagi siapapun yang melintasinya. Namun, ketika Hendra tiba di depan jembatan, ia merasa jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Suasana yang gelap gulita di sekitar jembatan seakan memberikan kesan bahwa tempat itu benar-benar terlarang. Hendra menarik napas dalam-dalam dan mencoba menguatkan diri. Ini hanya jembatan biasa, pikir Hendra, berusaha menenangkan dirinya. Langkah pertama di atas jembatan terasa goyah. Jembatan ini terbuat dari tali yang telah usang dan papan kayu yang tampaknya sudah lama tidak diperbaiki. Namun, meskipun tampak rapuh, jembatan itu masih bisa menopang beban tubuh Hendra. Setiap langkahnya diikuti oleh suara berderit dari papan kayu yang terinjak. Suara itu membuat Hendra merasa tidak nyaman, tetapi ia terus melangkah, semakin dalam menuju tengah jembatan. Hendra merasa ada sesuatu yang aneh. Udara di sekitar jembatan terasa lebih dingin dari biasanya, dan angin yang berhembus seakan membawa sesuatu yang tidak dapat ia jelaskan. Suasana malam yang sunyi semakin mencekam, dan Hendra merasa seperti ada yang mengawasi setiap gerakannya. Ia menoleh ke kiri dan kanan, namun hanya kegelapan yang terlihat. Jembatan itu sepertinya tidak berujung,
Seolah-olah semakin lama ia berjalan, semakin jauh jaraknya dari ujung. Namun, Hendra tetap melangkah. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini semua hanya perasaan ketakutan yang biasa dialami oleh seseorang yang berada di tempat yang asing. Hendra mempercepat langkahnya, tetapi tiba-tiba sebuah suara mengerikan terdengar di tengah kegelapan. Suara gemerisik yang datang entah dari mana membuat Hendra berhenti sejenak. Ia menegangkan telinganya, mencoba mencari sumber suara itu. Suaranya datang dari bawah jembatan. Hendra merasa tubuhnya mulai gemetar. Ia mencoba untuk tidak peduli dan terus melangkah. Namun suara itu semakin keras, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah jembatan. Tiba-tiba, angin yang berputar semakin kencang, dan Hendra merasakan sensasi dingin yang menusuk kulitnya. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengintai di balik kegelapan. Ketika ia hampir mencapai tengah jembatan, tiba-tiba Hendra merasakan seolah-olah ada tangan besar yang menyentuhnya dari belakang. Tangan itu terasa dingin dan kuat, dan Hendra seketika merasa tubuhnya seperti terangkat. Dalam panik, ia berbalik dan melihat bayangan hitam yang bergerak cepat, seolah-olah hendak menariknya ke dalam kegelapan jurang yang dalam di bawah jembatan. "Tidak!" teriak Hendra dalam hati, berusaha menarik dirinya dari cengkeraman tak terlihat itu. Ia berlari dengan sekuat tenaga, namun langkahnya terasa berat, seolah ada beban tak kasat mata yang membebaninya. Ketika akhirnya ia mencapai ujung jembatan, Hendra merasa tubuhnya lemas. Ia terjatuh di tanah, napasnya terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Saat ia menoleh ke belakang, tidak ada apa-apa di jembatan itu. Hanya kegelapan yang mengerikan. Namun, perasaan takut yang mendalam masih menggelayuti dirinya. Ia berusaha bangkit, namun tubuhnya terasa lelah dan berat. Tanpa melihat lagi ke belakang, Hendra segera berlari menjauhi jembatan itu. Suasana malam yang sepi seakan menyelimuti langkahnya, dan angin malam yang berhembus keras semakin membuatnya merasa seperti ada yang mengikuti dari belakang. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi di atas jembatan itu? Apakah ia benar-benar hanya mengalami ketakutan yang berlebihan, atau ada sesuatu yang lebih mengerikan yang mengintai di tempat itu? Ketika akhirnya Hendra tiba di rumah, tubuhnya masih gemetar, dan pikirannya tidak tenang. Malam itu, ia tidak bisa tidur, dan bayangan tangan misterius yang ia lihat di jembatan terus menghantui pikirannya. Hendra terjaga sepanjang malam setelah kejadian menegangkan di jembatan gantung. Ia merasa tubuhnya kelelahan, namun rasa takut yang menggerogoti pikirannya lebih kuat daripada rasa lelah yang ia rasakan. Ia berbaring di tempat tidurnya dengan mata terpejam, mencoba tidur, tetapi setiap kali ia menutup mata, bayangan tangan hitam itu kembali muncul dalam pikirannya, bergerak cepat dan meraihnya dengan cengkeraman yang dingin. Namun, meskipun perasaan itu semakin mengganggu, Hendra tidak ingin menunjukkan rasa takutnya. Ia menganggap kejadian semalam hanya sekadar ilusi atau perasaan takut yang berlebihan. Keesokan harinya, ia berusaha untuk melanjutkan kehidupannya seperti biasa, menghabiskan waktu dengan teman-temannya dan berkeliling desa. Tetapi, ketenangan yang ia harapkan hanya berlangsung sementara. Ketika malam tiba, bayangan tangan hitam itu kembali datang menghantui pikirannya. Tidak hanya itu, Hendra juga mulai merasakan keanehan yang lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Setiap kali ia berjalan melewati jalan setapak menuju desa, perasaan seperti diawasi selalu muncul. Ada angin yang lebih dingin dari biasanya, bahkan pada siang hari, dan suara-suara aneh yang terdengar dari dalam hutan yang tidak bisa ia kenali. Hendra memutuskan untuk kembali ke jembatan gantung. Meskipun ketakutan itu masih menghantuinya, ia merasa ada sesuatu yang harus ia selesaikan. Perasaan tidak nyaman itu seperti magnet yang menariknya kembali,
Dan meskipun ia berusaha untuk menanggalkan rasa takutnya, ada kekuatan yang tidak dapat ia lawan. Ia merasa ada yang lebih besar daripada dirinya yang menguasai pikiran dan tubuhnya. Malam itu, Hendra kembali berjalan sendirian menuju jembatan gantung. Namun, kali ini, ia merasa lebih cemas daripada sebelumnya. Meskipun ia mencoba untuk tidak berpikir tentang kejadian malam sebelumnya, bayangan tangan misterius itu terus membayangi. Saat ia semakin dekat dengan lokasi jembatan, rasa takut yang awalnya terkubur mulai muncul kembali, semakin kuat. Langit malam tampak lebih gelap dari biasanya, tanpa bintang yang bersinar. Angin bertiup keras, membuat ranting pohon bergoyang dengan suara yang menakutkan. Hendra merasakan kehadiran sesuatu yang tidak kasat mata, sesuatu yang mengintai dari balik kegelapan. Ketika ia tiba di ujung jalan setapak yang mengarah ke jembatan, tiba-tiba ada suara berat yang mengerikan terdengar dari belakangnya, seperti langkah kaki yang berat. Hendra menoleh, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan yang terhampar luas di belakangnya. Namun, ia merasakan ada sesuatu yang mengikutinya. Jantung Hendra berdebar-debar. Ia merasa seperti ada seseorang yang mengawasi gerak-geriknya. Ia berusaha untuk tidak panik dan melanjutkan perjalanan, tetapi langkahnya semakin terasa berat. Ketika ia melangkah ke atas jembatan, suara derit kayu terdengar semakin keras, seakan menandakan bahwa jembatan itu sedang menanggung beban yang lebih berat dari biasanya. Hendra melangkah pelan, merasakan angin yang semakin kencang. Tiba-tiba, ia mendengar suara aneh dari bawah jembatan, seperti suara gemerisik yang berat. Suara itu semakin dekat, dan Hendra bisa merasakannya seakan ada sesuatu yang bergerak di bawah jembatan. Ia berhenti, merasakan ketegangan yang semakin menggigit. Ketika ia menoleh ke bawah jembatan, ia hanya melihat kegelapan yang pekat. Namun, ia merasa seakan ada sesuatu yang mengawasi dari bawah. Suara gemerisik itu semakin keras, dan Hendra bisa mendengar langkah-langkah berat yang datang dari dalam kegelapan. Suara itu seperti semakin dekat, seolah ada makhluk yang mengintainya dari bawah jembatan. Tiba-tiba, ia merasa tubuhnya diguncang dengan kuat. Tanpa peringatan, tangan besar dan dingin yang tak terlihat muncul dari bawah jembatan dan mencengkeram pergelangan tangannya. Hendra terkejut, berusaha menarik diri, tetapi cengkeraman itu semakin kuat, semakin dalam. Sensasi dingin yang luar biasa menusuk kulitnya. Ia merasa seolah-olah dirinya ditarik ke dalam jurang yang dalam di bawahnya. "Ah!" Hendra berteriak, mencoba melawan, tetapi suaranya tenggelam oleh angin yang berputar. Tangan itu semakin menariknya, seakan ingin menariknya ke dalam jurang yang tak terlihat di bawah jembatan. Hendra berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri, namun kekuatan yang mengikatnya terasa lebih kuat daripada apapun yang pernah ia rasakan. Kegelapan yang ada di bawah jembatan seakan menghisap cahaya dan menghilangkan harapan. Rasa takut itu melumpuhkan tubuhnya, dan ia mulai merasa kehilangan kontrol atas dirinya. Di tengah ketegangan yang semakin mencekam, tiba-tiba suara bisikan lembut terdengar di telinganya, hampir seperti suara angin, namun penuh dengan nuansa yang menyeramkan. Bisikan itu terdengar seperti sebuah peringatan, namun juga seperti panggilan untuk mengikuti sesuatu yang lebih gelap. "Berhenti, atau kamu akan jadi bagian dari kami." Hendra terdiam, kaku, tubuhnya semakin lemah. Ia merasa seakan tubuhnya tidak bisa bergerak lagi, dipenuhi oleh rasa takut yang mendalam. Bayangan gelap itu datang lebih dekat, dan meskipun jembatan itu tampak kosong, ia bisa merasakan keberadaan sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang mengintai dari balik kegelapan. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Hendra menarik tangannya dari cengkeraman itu. Ia berlari dengan cepat, mencoba untuk menjauh dari tempat itu. Namun,
Setiap langkahnya terasa lebih berat, seolah tanah yang ia injak menariknya kembali ke tempat yang sama. Ia mendengar suara langkah-langkah berat yang mengikutinya, semakin mendekat. Ada rasa tercekik di tenggorokannya, dan ia bisa merasakan udara yang semakin sesak. Akhirnya, dengan napas yang terengah-engah dan tubuh yang hampir jatuh kelelahan, Hendra berhasil keluar dari jembatan. Namun, ia tidak merasa lega. Perasaan tercekik dan ketakutan itu terus membayangi, seakan ada sesuatu yang masih mengintainya, menunggunya di setiap sudut desa. Hendra berlari kembali ke rumah dengan secepat mungkin. Begitu ia tiba di rumah, tubuhnya gemetar. Ia tertidur dengan kesulitan, namun di dalam tidurnya, suara bisikan itu terus menghantuinya. Ketika pagi tiba, Hendra merasa seperti baru saja terbangun dari mimpi buruk. Namun, apa yang ia alami semalam bukanlah mimpi. Itu nyata. Sesuatu yang mengerikan masih mengikutinya, dan ia tahu bahwa apa yang terjadi pada malam itu belum berakhir. Kejadian semalam adalah peringatan, sebuah ancaman yang datang dari kegelapan yang lebih dalam, yang akan terus mengikutinya. Hari-hari setelah kejadian menegangkan di jembatan gantung, Hendra merasa hidupnya tak pernah sama lagi. Meskipun ia berusaha untuk melupakan apa yang terjadi, kegelapan yang mengikutinya semakin jelas terasa. Ia merasakan ketakutan yang terus menghantuinya, bukan hanya saat malam hari, tetapi juga pada siang hari. Bayangan tangan hitam itu terus muncul dalam setiap langkahnya, mengganggu pikirannya. Kehidupannya yang sebelumnya tenang dan damai kini berubah menjadi serangkaian perasaan cemas dan was-was. Setiap kali ia melewati jalan setapak yang mengarah ke jembatan, ia merasa ada sesuatu yang mengintainya, mengawasinya dengan tatapan kosong. Bahkan saat berada di dalam rumah, Hendra sering mendengar suara langkah kaki di luar, meskipun tak ada siapapun. Setiap angin yang berhembus membuat rambutnya meremang, dan setiap gemerisik daun seakan menyimpan ancaman. Namun, Hendra tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan seperti ini. Ia harus menghadapi apa yang telah terjadi, dan jika itu berarti kembali ke jembatan gantung itu, maka ia akan melakukannya. Meskipun seluruh tubuhnya meronta menentang, Hendra merasa bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri teror ini adalah dengan kembali ke tempat itu dan menghadapi entitas yang mengintainya. Pada malam yang kelam, Hendra memutuskan untuk kembali ke jembatan. Kali ini, ia membawa sebuah lampu senter dan sebilah pisau kecil yang ia bawa hanya untuk merasa lebih aman. Meskipun ia tahu bahwa pisau itu tidak akan bisa mengalahkan kekuatan yang mengintainya, setidaknya itu memberinya rasa kontrol yang hilang. Jalan setapak menuju jembatan terasa lebih panjang dari biasanya. Udara semakin dingin, dan angin yang berhembus membawa bisikan yang semakin jelas terdengar di telinganya. Bisikan itu bukan hanya suara alam, tetapi seperti suara yang disampaikan dengan sengaja, suara yang penuh dengan ancaman. Hendra menggenggam pisau itu lebih erat, mencoba untuk tetap fokus pada tujuannya. Begitu ia sampai di ujung jalan setapak, ia melihat kembali jembatan gantung yang berdiri tegak di hadapannya. Kali ini, jembatan itu tampak lebih menakutkan. Tali-tali yang menjulur terlihat lebih rapuh, dan papan kayu yang melintang berderit seakan memberi peringatan. Kegelapan yang menyelimuti jembatan terasa lebih pekat, seolah sesuatu yang lebih buruk sedang menunggu. Namun, Hendra sudah terlanjur memutuskan untuk melangkah. Dengan napas yang tersengal, ia menapakkan kakinya di atas jembatan sekali lagi. Langkah demi langkah, ia merasakan jembatan itu berayun pelan. Suara angin yang menggigilkan tulang menambah ketegangan, sementara bayangan di sekeliling jembatan tampak bergerak-gerak, seakan mengisyaratkan kehadiran sesuatu yang tak terlihat. Tiba-tiba, ia mendengar suara seperti desahan berat yang datang dari bawah jembatan, suara yang tak bisa ia jelaskan.
Hendra menoleh ke bawah dan, untuk sejenak, ia bisa melihat bayangan hitam bergerak cepat di antara jurang yang dalam. Sesuatu yang sangat besar dan gelap tampak melayang-layang, dan dengan satu gerakan cepat, bayangan itu menghilang ke dalam kegelapan jurang. Hendra merasa tubuhnya semakin kaku, namun ia berusaha untuk tetap melangkah maju, berjuang untuk tidak terperangkap dalam rasa takut. Langkahnya semakin pelan saat ia mendekati tengah jembatan. Suara derit papan kayu semakin keras, dan angin yang bertiup semakin dingin. Di tengah jembatan, ia berhenti, merasakan ada sesuatu yang mengganggunya. Sesuatu yang sangat besar dan kuat mengintainya dari kegelapan. Ketika ia menatap lurus ke depan, ia merasakan mata-mata tak terlihat menatapnya dengan tajam. Secara tiba-tiba, tangan itu muncul lagi. Tangan hitam raksasa yang panjang dan berbentuk kurus itu muncul dari dalam jurang, terulur ke arah tubuh Hendra. Tangan itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, seolah sudah menunggu di tempat itu sepanjang waktu. Hendra merasa tubuhnya seperti terbungkam. Ia ingin berteriak, tetapi suara itu tidak keluar. Jantungnya berdetak cepat, dan tubuhnya merasa sangat berat. Namun, kali ini Hendra tidak membiarkan dirinya terperangkap oleh ketakutan. Dengan segenap tenaga, ia melompat menjauh dari jembatan, hampir terjatuh ke dalam jurang. Ia merasakan tangan itu hampir mencapai kakinya, tetapi ia berhasil menyelamatkan dirinya. Dengan gemetar, Hendra bangkit dan menatap tangan yang kini mulai menghilang ke dalam kegelapan jurang. Tangan itu bukan hanya makhluk fisik, tetapi entitas yang lebih gelap dan penuh dengan kebencian. "Kenapa kamu kembali?" Suara itu terdengar lagi, bisikan yang datang dari dalam kegelapan. Suara itu lembut namun penuh ancaman. "Kamu sudah cukup puas melihat kami, namun kami tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja." Hendra merasa tubuhnya semakin lemas. Bisikan itu menggetarkan pikirannya, membuatnya merasa seperti terjebak dalam dunia yang tak bisa ia jelaskan. "Apa yang kalian inginkan?" Hendra berteriak, berusaha mempertahankan keberanian yang tersisa. Suara itu tertawa pelan, dan kemudian ada suara lain yang muncul, seperti gema dari kedalaman. "Kami ingin kamu menjadi bagian dari kami, Hendra. Kamu telah melangkah terlalu jauh, dan sekarang kamu tidak bisa kembali." Tangan itu muncul lagi, lebih cepat dari sebelumnya, namun kali ini Hendra sudah siap. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia mengayunkan pisau yang ia bawa, mencoba untuk memotong tangan itu. Namun, pisau itu tidak menyentuh apapun. Tangan itu menghilang dalam kegelapan seakan-akan tidak ada apa-apa. Hendra terjatuh ke tanah, napasnya semakin tercekat. Ia merasa tubuhnya semakin lemah, dan bayangan-bayangan mengerikan mulai berputar di sekelilingnya. Tetapi di saat yang genting itu, Hendra merasakan dorongan kuat untuk berdiri kembali. Ia tidak bisa membiarkan dirinya kalah oleh entitas ini. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, ia berlari menjauh dari jembatan, meninggalkan kegelapan itu jauh di belakangnya. Sesampainya di rumah, Hendra jatuh tersungkur di lantai, tubuhnya gemetar dan napasnya terengah-engah. Ia merasa seperti baru saja berhadapan dengan kematian, namun kali ini ia berhasil lolos. Namun, meskipun ia selamat, Hendra tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa melupakan apa yang terjadi di jembatan gantung itu. Apa yang ia alami bukan hanya sebuah cerita mistis, tetapi sebuah kenyataan yang mengerikan. Entitas yang mengintainya bukanlah sesuatu yang bisa dihindari. Dan meskipun ia berhasil selamat kali ini, Hendra sadar bahwa kegelapan itu tidak akan pernah melepaskannya. Kini, setiap malam, ia selalu merasa ada yang mengintainya dari dalam kegelapan, seperti tangan hitam itu yang siap meraihnya kapan saja. Hendra tahu
bahwa perjalanan ini belum berakhir dan mungkin kegelapan itu akan datang lagi untuk menuntut jiwanya.